Berikut ini adalah seluruh jadwal kegiatan tengah minggu. Umas Online Service, Women of Impact, Midweek Online Service, JZN Youth Online Service. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti doa puasa bersama yang diadakan pada tanggal 13 April hingga 12 Mei 2021 dengan pokok doa, keamanan NKRI, damailah Indonesiaku, penyelesaian pandemi COVID-19, ancaman resesi ekonomi global, pencurahan Roh Kudus secara besar-besaran dan menyeluruh di era Pentakosta ketiga, dan penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi prayer request dan praise report untuk kesaksian Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan dengan cara scan QR code yang tertera di layar kaca Anda atau melalui link berikut ini. Dan juga untuk layanan konseling dapat menghubungi nomor berikut ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat melalui rekening berikut ini ataupun dapat melalui scan QR code yang tertera di layar kaca Anda. Kami informasikan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan persembahan diakonia, dapat ditransfer melalui scan QR code yang tertera pada layar berikut ini. Dan untuk keseluruhan kegiatan di GBI Rayon 1D dapat Anda lihat melalui mobile apps GBI Rayon 1D. Sebanyak 4.120 warga Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana banjir bandang mengungsi di sejumlah kota. Rumah bebek semua hancur, jadi kami datang juga hanya dengan ini, dalam keadaan begini saja, hanya bawa baju di badan saja. Engkaulah yang memelihara hidupku. Stok makanan masih mencukupi ya, obat-obatan seperti itu. Kita obat-obatan paling beberapa itu juga sudah habis dibagikan. Kita harapkan masih ada sumbangan dari banyak pihak untuk saudara-saudara kita yang ada. Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku membuka. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon, yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8,
Dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup. Percaya Dia sanggup melakukan segala perkara. Jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari kekhawatiran, ketakutan setiap kita. Mari sembah, puji Dia dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan. Come on, hallelujah. My God is greater than my King. He's greater than my fear. He's greater than my sorrow. Your love is the only one I need. It's the only one I see. It's the only one I long for. Come on. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Allah yang berkuasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Yeah, yeah. Come on, church, my God is greater than my being, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, kudus.
terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kami punya Allah yang hebat, kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Yesus mati bagi kami, bangkit bagi kami. Dia memberikan rohnya yang ajaib dalam hidup kami. Roh Kudus yang percaya, mari angkat tanganmu. Come on. Jesus, Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Yeah. Ku berseru Kudus, 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 Kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Come on. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Come on. Ku berseru Kudus, 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 Kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Yeah. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Oh, oh. Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Hadiratmu Tuhan. Oh, oh, oh. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ini yang jadi iman kami sama-sama ya Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Curahkanlah, curahkan, oh, kuasa-Mu
Urialabaya Shande. Shalalabalabalabala. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Oh, your glory, God, is what our heart longs to be overcome. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome. Come on, come on, come on. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place, oh God, in the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs to be overcome. Says your presence, Lord. Oh, your presence, Lord. Jesus, your presence, your presence, your presence. Oh, yaralabaya bashaka karalabaya ralabo. Mari bangun manusia rohmu. Shaka karalabaya Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart long for, to be overcome by your presence, Lord. Saudara, saya yakin dan percaya saudara sudah diberkati oleh pujian dan penyembahan hari ini. Mari saudara, tiba saatnya kita untuk berdoa bersatu hati bersama-sama, untuk berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang di dalam pergumulan dan sedang di dalam sakit penyakit. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang bergumul melawan sakit darah tinggi, gula darah, dan juga seorang anak yang sedang berjuang melawan sakit lambungnya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Engkau jamah mereka dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu mengalir dalam kehidupan mereka, menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Taruh iman yang kuat di dalam hati mereka, sehingga mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah Yehova Rafa, Allah penyembuh mereka. Kami juga membawa seorang keluarga yang butuh dipulihkan. Tuhan, bawa mereka Tuhan, ikat mereka dengan tali kasih Tuhan. Kami percaya ada satu orang benar, seisi rumah diselamatkan. Kau akan memulihkan keluarga ini bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk sepasang suami istri yang rindu untuk mendapatkan keturunan Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau akan jamah mereka. Seperti Abraham dan Sarai, seperti Hana. Kau akan memberikan mereka keturunan-keturunan yang manis, yang takut
mahkotakan Tuhan. Kuatkan hati mereka dan teguhkan iman mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk anak-Mu Tuhan yang baru memulai usahanya. Tuhan berkati biar mereka mengundang Yesus hadir di dalam usaha ini. Sehingga usaha ini boleh diberkati oleh Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah. Jauh lebih baik dari usaha mereka yang sebelumnya. Dan usaha mereka boleh menjadi berkat buat orang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan usaha yang baru. Engkau Allah yang membuka jalan. Kami percaya Kau akan memberikan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik, usaha yang terbaik. Karena Engkau Allah sudah menentukan masa depan mereka yang penuh dengan harapan yang luar biasa indahnya Tuhan. Untuk anak-anak-Mu Tuhan yang rindu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang mereka rindukan. Tuhan akan kasih yang terbaik, perguruan tinggi yang terbaik Tuhan. Kalau bisa Tuhan kasih yang mereka rindukan. Kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih untuk setiap permohonan doa yang sudah Engkau jawab. Ini permohonan doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, tema bulan ini adalah Life Transform. Selamat menikmati firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Pastor Mark McClendon. Mari kita duduk diam di bawah kaki Tuhan, kita fokus dan terima berkat dari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami datang di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk waktu bersama pada sesi ini. Dan Tuhan, kami butuh Roh Kudus untuk berhembus atas kami. Kami butuh Roh Kudus untuk mengurapi pemberitaan firman Tuhan, tetapi juga untuk mengurapi telinga dan hati kami. Tuhan, biarlah melalui sesi ini ada firman Tuhan yang dirajut, kebenaran-Mu dirajut di dalam hati dan batin kami. Biar kami turut diubahkan olehnya. Biar hari ini firman-Mu menjadi palu yang hancurkan semua dusta dan kebohongan. Dan mencelikan mata hati kami terhadap kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kepadamu, kami persilakan Engkau Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Shalom. Salam sukacita dari saya, Mark McClendon. Terima kasih saya boleh kembali di GB Tampak Siring menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Dan hari ini kita bicara mengenai a life transformed. A life transformed itu hidup yang ditransformasikan. Dan saya terjemahkan konsep ini atau judul ini kepada hal identitas. Makanya di atas kiri Anda bisa lihat your Christ identity. Kalau kita mau mengalami kehidupan kita ditransformasikan, maka kita harus paham identitas kita di dalam Kristus. Ini adalah hakikat. Ini adalah jantung kekristenan Anda. Ini adalah yang menentukan ya, apa yang Anda percaya mengenai dirimu, mengenai iman, mengenai Tuhan, mengenai hidup, mengenai orang lain. Yang menentukan adalah jati diri ini, yaitu adalah your Christ identity. Kita akan baca dari 1 Korintus pasal 5, ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Wah, puji Tuhan. Ini jelas sekali ya bicara bagaimana Tuhan melihat kita. Bagaimana firman Tuhan menempatkan kita. Bagaimana kita dikategorikan oleh firman Tuhan. Kita adalah orang yang percaya dan firman Tuhan mengatakan, hey, kamu ini adalah sama sekali baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Jadi waktu Tuhan melihat kita, dia lihat ciptaan baru. Waktu Tuhan memandang kita, dia taunya ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Jadi ini adalah cara Tuhan melihat kita. Nah, jadi karena itu kita harus menjawab hari ini. Siapakah kita di dalam Yesus?
Who are we in Christ? Bagaimana itu sampai kita bisa disebut ciptaan yang baru? Nah, ini bicara mengenai bagaimana, siapakah kita di dalam Kristus Yesus. Dan hari ini ada 3 hal yang sederhana. Saya mau sampaikan kepada Anda 3 pernyataan yang super sederhana. Supaya ini menjadi pernyataan-pernyataan yang mudah Anda ingat, tetapi ini yang menentukan, ini yang bicara mengenai jati diri saudara di dalam Kristus. Your Christ identity, siapakah saudara di dalam Kristus? Ini bicara mengenai firman kebenaran. Tidak bisa jati diri kita di dalam Kristus ditentukan oleh perasaan kita, nggak bisa. Nggak bisa juga jati diri kita di dalam Kristus, misalnya menurut apa kata orang. Nggak bisa juga. Ya, kita nggak bisa jati diri kita di dalam Kristus itu ditentukan oleh filsafat dunia ini mengenai agama, religion, kepercayaan. Nggak bisa. Kalau kita mau tahu jati diri kita di dalam Kristus dan bagaimana itu sampai kita dikategorikan sebagai ciptaan yang baru di dalam Dia. Yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Kita harus kembali lagi kepada firman Tuhan. Dan kita harus pahami karya Kristus untuk kita. Nah, hal yang pertama. In your Christ identity. Identitas Anda di dalam Kristus yang kemudian mentransformasikan hidup saudara. Yang pertama. You have been saved. Yesus itu adalah juru selamat. Anda diselamatkan. Diselamatkan dari apa? Anda diselamatkan dari dosa. Anda diselamatkan dari kuasa dosa. Anda diselamatkan dari keadaanmu yang berdosa. Manusia berdosa. Firman Tuhan mengatakan karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan firman Tuhan juga menerangkan bahwa akibat dosa adalah maut. Ya. Jadi kita butuh juru selamat. Yesus adalah juru selamat. Itu adalah tujuan Dia untuk datang ke dalam dunia ini. Anak Allah menjadi anak manusia, ada misinya, ada tujuannya. Tujuannya apa? Menyelamatkan Anda dan saya, orang berdosa. Kita lihat di sini Efesus pasal 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh apa? Penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Haleluya. The riches of God's grace, the abundance of God's grace. Hati Tuhan yang penuh kasih. Hati Tuhan yang meledak dengan kasih untuk ciptaannya, untuk Anda dan saya, mendorong Dia untuk turun ke dalam dunia ini dan menebus. Namanya menebus adalah kayak uang tebusan. Ya. Ada yang membayar harga melepaskan Anda. Dan setelah dilepaskan Anda direnggut. Anda diambil dari rawa itu. Anda diambil dari keadaan itu. Anda diambil dari lumpur itu. Ditebus. Jadi tidak lagi menjadi milik Dia. Tidak lagi jadi kepunyaan Dia. You have been saved. Sama-sama katakan dengan saya hari ini. I have been saved. Yesus adalah juru selamat. Dan Anda adalah yang diselamatkan. Orang yang menaruh percaya kepada Yesus masuk di dalam karya keselamatannya. Barang siapa yang percaya kepadaku, kata Yesus, tidak akan dikecewakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan memperoleh keselamatan. You have been saved. Anda mendengar berita Injil, Anda percaya berita Injil itu, Roma pasal 10 ayat 9-10 mengatakan, apabila kamu mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat,
bahwa dia mati dan dia bangkit, maka kamu akan diselamatkan. You have been saved. Aku mau bertanya kepada Anda hari ini, apakah Anda sudah mengaku Yesus? Apakah Anda sudah percaya pada Yesus? Kemarin saya melayani seorang wanita di Nias. Namanya Ibu Waridah. Ya. Dia di sebuah desa di bawah Mataluo di Nias Selatan. Dan dia datang kepada saya, dia bilang, Pak, tolong doakan saya. Dia ceritakan mimpi buruk, dia ceritakan dia seperti mati suri, dia suka kayak stroke gitu ya. Dia berulang-ulang dia seperti mau dimatikan, dan iblis menyerang dia dan sebagainya. Aku banyak bicara sama dia. Ini berjalan selama bertahun-tahun. Akhirnya saya bertanya sama dia, wait a minute. Tolong ceritakan kepada saya, waktu kamu datang pertama kali kepada Yesus, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan? Sehingga kamu bilang, aku ini berada di dalam dia. Dia cerita sama saya. Nah, saya balik lagi kepada dia. Dan saya bilang, ini adalah kasus yang sangat sederhana. Kamu, kalau sudah berada di dalam Kristus, iblis tidak berhak lagi atas kamu. Kamu adalah milik Kristus, dia menebus kamu. Nah, kamu ikut saya. Dan saya tuntun dia dalam doa yang sederhana. Menurut Roma pasal 10, 9-10. Untuk percaya pada Yesus. Lalu saya mulai bernubuat atas dia. Saya bilang, mulai malam hari ini kamu tidur damai. Tidak lagi ada stroke, tidak lagi mati suri, tidak lagi itu semua itu, whatever that is, you know. Yang kuasa okultisme apapun, itu sudah tidak ada lagi karena iblis tidak berhak. Saya tuntun dia berdoa. Besok saya datang lagi ke bawah Mataluo. Dia cari saya, dia bilang, Pak, terima kasih. Tadi malam saya tidur lelap. Tadi malam saya lega. Saya damai. Saya tidur pulas. Aduh, terima kasih, Pak. Tahukah saudara bahwa ini adalah fakta. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus sudah diselamatkan olehnya. Darah dia memberi kita, membayar penebusan kita. Darahnya yang kudus, mahal. Dan yang mahal itu menebus kita. Dan memberi kita pengampunan dosa. Yang kedua, you have been made righteous. Anda sudah dibenarkan oleh Allah. Anda dibenarkan oleh Allah. Ini sangat penting. Ini bicara mengenai jati diri saudara. Apakah Anda mau mengalami hidup yang ditransformasikan? Anda harus percaya. Karena ini adalah firman Tuhan. Anda dibenarkan oleh darah yang menebus kamu. Lihat di sini. Dia, 2 Korintus pasal 5, 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya, karya Yesus di atas kayu salib dikerjakan itu semua. Supaya kita dibenarkan Allah di dalam dia. Kita dibenarkan Bapa di dalam Kristus. Dan bahasa Inggris di sini adalah, for our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him, in Jesus, right, your Christ identity, di dalam Kristus, right, we might become the righteousness of God. Anda mau diubahkan hidupnya. Ini jalannya. Pertama, Anda diselamatkan. Yang kedua, karya keselamatan itu membenarkan kamu. Anda benar karena kebenaran Kristus. Anda benar karena jubah kebenaran dari Yesus Kristus sendiri dikenakan pada saudara. Anda tidak benar karena Anda hebat. Anda tidak benar karena Anda puasa 40 hari 4 malam. Anda tidak benar karena Anda itu baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, atau pergi beribadah, atau ikut dalam perjamuan kudus. Semua itu penting dan semua itu ada pentingnya. Dan penting juga kita mengejar kekudusan dalam hidup kita.
penting kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Penting bahwa kita berusaha untuk supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan. Karena itu adalah integritas kita sebagai anak Allah. Itu adalah cara kita hidup menyenangkan Dia yang menyelamatkan kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita dibenarkan oleh kebenaran Yesus. Bayangkan seperti ini, saudara. Yesus, Anda datang kepada Yesus. Anda itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mulai memandang Anda. Dan dia katakan, anakku. Dan dia datang kepada Anda. Dia buka jubah, right, yang ada di bahunya. Dan dia kenakan jubah itu kepada Anda. Dan itu jubah itu menutup Anda. Dan sekarang dia bawa Anda kepada Bapa. Dan jubah itu yang menyelimuti Anda. Itu dia gendong dan dia bawa kamu. Dan waktu Bapak lihat kamu, apa yang dia lihat? Waktu Bapak melihat kamu, Bapak yang ingat adalah api yang menghanguskan. Kadosnya adalah api. Karena Allah kita adalah api yang menghanguskan. Patut kita takut akan Tuhan. Patut kita hormat akan Tuhan. Kenapa? Api yang menghanguskan. Tetapi waktu Anda dikenakan jubah kebenaran yang dianugerahkan kepada kamu melalui karya kayu salib, maka Anda terobos dalam api itu dan tidak terbakar, tidak hangus. Dan Anda dibawa kepada Bapa, dan Bapa melihat Anda, apa yang dia lihat? Dia lihat Yesus Kristus, anaknya. Dan kemudian dia lihat jubah kebenaran yang dikenakan kepada dirimu. You have been made righteous. Anda dibenarkan oleh karena karya Yesus. Kebenaran Yesus sekarang membungkus saudara. Oleh karena itu Anda terobos ke dalam kadosnya Allah dan boleh datang kepada tata kasih karunia itu. Okay. Ini adalah, this is a blow your mind, wow, reality. Ini adalah identitas sejati Anda di dalam Kristus. Jadi, your righteousness has already been purchased. Yang ketiga, you have become His child. Anda sudah menjadi anaknya. Waktu Yesus membawa Anda, Yesus mengatakan, Bapa, ini dia yang percaya kepadaku. Ini aku bawa Bapa. Dan Bapa itu lihat kepada kamu. Dan dikatakan, ya aku lihat anakku Yesus. Aku lihat jubah kebenaran itu sudah membungkus dirimu. Oh, berarti kamu ini adalah anak yang akan kuadopsi. Kamu adalah putra yang akan kuadopsi. Putri yang akan kuadopsi. I want you in my family. Kita tidak dibeli, kemudian diperbudak. Kita tidak ditebus, kemudian diberi hukum Taurat yang merantai kita. Tetapi kita dibeli, kita ditebus, lalu kita dibawa ke dalam hati Bapa dan menjadi anaknya. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. This is awesome. Ini adalah kebenaran yang amazing. Kenapa? Karena kalau Anda sudah diterima oleh Bapa, hari ini katakan, aku sudah menjadi anak Bapa di surga. Katakan, aku sudah diselamatkan. Katakan, aku sudah dibenarkan. Aku sekarang adalah anak Bapa di surga. Oke? Sekarang berarti apa? Ada sebab akibat dong. Kalau kita adalah anak, kita adalah anak yang betul-betul anak. Makanya Yesus mengatakan kepada Nikodemus, dia bilang, setiap orang yang harus lahir dari air, tapi kemudian lahir dari roh. Air ketuban boleh kamu lahir, tapi kamu harus lahir kembali oleh roh dan kamu lahir dalam keluarga ilahi, dalam keluarga Bapa. Right? Yaitu all
Di sini dalam bahasa Inggris di sini dikatakan, children not born of natural descent, but born of God. Anak yang bukan lahir secara alamiah oleh keturunan manusia, tetapi lahir dari Allah. Wow, Anda sudah menjadi anak Bapa di surga. Akibatnya apa? Ya, kalau saya misalnya saya adopsi anak, ya, kemudian saya adopsi anak itu secara legal, ya, saya beri dia nama saya, right? Dan nama McClendon itu ada, kemudian ditambahkan ke identitasnya, dia masuk dalam kartu keluarga saya, dia masuk dalam family saya, diberi nama saya, diangkat secara sah menjadi anak saya, maka dia pasti masuk dalam warisan. Dia akan menerima warisan. Kenapa? Dia anak. Dia anak yang sah. Dia adalah anak yang sudah ada dalam keluargaku dan membawa namaku. Dia pewaris. Bukan itu saja, kemanapun dia pergi, dia akan mewakili saya. Kenapa? McClendon. Oh, papi saya Mark McClendon. Oh, papi saya Pastor Mark. Dia akan mewakili keluarga saya. Apa yang dikatakan, apa yang dia lakukan, itu dia membawa nama keluarga. Itu adalah akibat daripada dia menjadi anak saya. Ya, dan ini adalah realita. Kita menjadi sah anak Bapa di surga. Anda menjadi pewaris. That's it. Anda menjadi duta kerajaan. Pasti. Kenapa? Anda adalah anak Bapa di surga. Wow. Saya mau katakan kepada Anda hari ini. Ini adalah your Christ identity. Diselamatkan, dibenarkan. Dan kemudian dijadikan anak Bapa di surga. Makanya kitab Roma mengatakan tidak lagi, pasal 8, tidak lagi ada penghukuman untuk mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Listen, tahukah saudara bahwa cara iblis merusak hidup kita adalah dia menjual dusta dan kebohongan kepada kita. Kita hari-hari, kalau kita tidak mengerti jati diri kita yang ilahi, jati diri kita menurut firman Tuhan, maka pada akhirnya kita akan percaya dusta. Percaya apa kata orang, percaya dongeng, percaya filsafat. Kita campur aduk. Kekristenan kita menjadi campuran antara ayat-ayat verse of the day, salah satu pujian yang kita suka, ada sedikit firman dari sini sana, dan itu semua diaduk dan itu menjadi konsep. Tetapi belum tentu itu adalah realita firman Tuhan. No, dan akhirnya iblis tunggangin itu dan dia mulai melemahkan kita. Dia mulai selling us lies. Kita mulai makan dusta dan kebohongan. Kita menjadi orang Kristen yang rapuh. Kita menjadi orang Kristen yang lemah. Kita menjadi orang Kristen yang sinis. Kita tidak mengalami kebesaran Tuhan. Kita tidak mengalami mujizat. Karena kalau kita tidak berjalan dalam identitas yang sejati, kita tidak akan menjumpai yang adikodrati. Kita tidak akan menjumpai perkenanan Tuhan, kuasa mujizat yang mengalir dari surga atas orang percaya. Kenapa? Karena kita sedang berjalan di dalam dusta dan kebohongan. Dan itu adalah tempat yang gelap. Saudara, banyak orang diseret ke dalam rawa kebohongan dan dusta. Mereka hidup dalam kebencian, di dalam dendam. Mereka hidup di dalam pesimisme. Dan mereka hidup di dalam depresi. Kenapa? Karena mereka sudah makan dusta. Mereka sudah ditawarkan kebohongan. Dan mereka itu sudah membelinya. Dan saudara, pada akhirnya kita dalam hidupnya complicated. Hidupnya itu nggak jelas. Firman Tuhan itu kayaknya membingungkan. Segala sesuatu kayaknya yang mana ya? Saya harus bagaimana ya? Dan kita tidak mengalami Tuhan. Why? Identitas kita harus diperbaiki. Mau alami a life transformed? Harus diperbaiki di sini. Katakan bersama dengan saya sudah diampuni. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan, saya sudah dibenarkan. Jubah kebenaran Yesus ada membungkus aku. Man, that's powerful. Setiap saat kamu bisa datang. Kenapa?
aku sudah menjadi anak Bapa di surga. So banyak orang takut sama ayahku. Ayahku itu orang yang cukup keras ya, cukup otoriter. Ayahku adalah orang yang dia ngomongnya tegas dan berwibawa sekali. Saya ingat waktu dulu kuliah, saya punya ayah Dr. Professor Paul McClendon. Itu sedikit mahasiswa yang mau ketemu dengan dia karena ayahku itu keras gitu. Tapi kalau saya, anytime. Datang, hey dad, aku masuk kantor dia, aku pulang ke rumah, dad, aku peluk dia. Kenapa? Anak. Saudara bisa paham maksud saya. Kita berani, kita masuk ke dalam kadosnya itu. Api yang menghanguskan, ya, tapi aku anak. Kita bisa datang, duduk di pangkuan di saat di mana kita butuh dia. Oke. Nah sekarang bagaimana kita hidup di dalamnya? Listen, yang pertama, only truth can defeat a lie. Hanya kebenaran yang bisa hancurkan kebohongan. Tidak ada yang bisa menghalau dusta dan kebohongan dari hidup Anda kecuali kebenaran. Ya, dusta yang lain itu hanya mengganti, tetapi kebenaran menghapus. Kebenaran adalah palu yang menghancurkan dusta dan kebohongan. Kebenaran adalah pedang. Firman Tuhan adalah pedang roh yang kita pakai untuk menghantam musuh. Jadi Anda sekarang harus kuat di dalam kebenaran. Ada 3 hal sederhana untuk Anda hidup di dalam identitas yang sejati. Mengalami kehidupan yang ditransformasikan. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Lagi-lagi bohong. Lagi-lagi dusta. Dan kita bisa mendekam di situ. Tapi firman Tuhan mengatakan, oke, kamu harus take action. Ambil tindakan hari ini. Mendengar firman Tuhan, jangan hanya aminkan hari ini. Amin, amin, puji Tuhan, Brother Mark. Puji Tuhan, Pastor Mark. Amin, bagus ya firman Tuhan. Bagus, bagus. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa itu saja. Anda harus ambil tindakan dan hidup ya di dalam sebagai pelaku firman, bukan hanya pendengar. 3 action yang sederhana. Pertama, belajar apa yang Tuhan katakan. Belajar mengenai apa yang Tuhan katakan. Jadi murid firman. Belajar firman sendiri. Bukan dari apa kata orang. Baca sendiri. Cari sendiri. Belajar sendiri. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita belajar. Oh, ini yang Tuhan katakan tentang saya. Saya ciptaan yang baru. Lahir baru di dalam keluarga Bapa. Got it. Ngerti. Paham. Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Dia adalah ciptaan yang baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah. Hal-hal yang baru sudah datang. Hal yang kedua. Sepakat kamu seperti Tuhan katakan. Pertama, belajar apa yang Tuhan katakan. Tetapi yang kedua, sepakat bahwa kamu memang seperti Tuhan katakan. Iblis akan pasti lawan. Dia akan bilang, ya ini. Kalau Pastor Mark itu lain. Dia orangnya yang mantap. Ya. Oh, kalau Sister so-and-so lain. Oh, kalau Pastor Nico itu lain banget gitu. Oh, kalau Pastor Kiki, wah itu beda. Karena mereka itu levelnya itu lain ya. Kamu itu pencundang. Kamu ini gagal. Kamu ini produknya broken home. Kamu ini produknya yang trauma masa kecil. Lain lah, kamu beda. Maka kamu itu nggak bisa kudus, kamu nggak bisa benar, kamu nggak bisa hebat, kamu nggak bisa alami. Dan dia terus ngoceh. Kita harus sepakat bukan dengan dia, sepakat dengan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Karena kita ini buatan Allah. God's masterpiece, mahakarya Allah dalam bahasa Inggris. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. I can do it. Mantap. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya aku hidup di dalamnya. Kita harus sepakat. Amin. Itulah aku. Oh, aku sudah diselamatkan. Aku sudah dibenarkan. Oh, aku sudah menjadi anak Allah.
Dan kita mulai yang ketiga, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Oke, pertama adalah belajar apa yang Tuhan katakan. Yang kedua, sepakat kamu seperti Tuhan katakan. Dan yang ketiga, perkatakan apa yang Tuhan katakan. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita mulai proclaim. Iblis, kamu dengar ya, enyalah daripadaku. Kamu tidak punya bagian lagi di dalam diriku. Aku punya Tuhan. Aku sudah ditebus. Aku sudah dibenarkan. Aku tidak ada hubungan dengan kamu. Kamu itu enggak layak. Kamu itu enggak bisa buat apa-apa. Kamu tidak bisa menang atas aku. Aku sudah lebih daripada orang menang. Karena firman Tuhan mengatakan, aku sudah lebih daripada orang menang. Enyalah daripadaku setan. Enyalah daripada pikiranku setan. Kamu tidak ada bagian di dalam aku. Aku adalah milik Allah. Bagaimana gelap bisa bersatu dengan terang? Gak bisa. Enyalah. Dan kita mulai apa? Perkatakan. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Apa yang terjadi? Kita mulai mengalami. Terobosan. Kita mulai mengalami Tuhan campur tangan. Tuhan mulai untuk berhembus. Kerajaan surga mulai bergerak. Kenapa? Karena orang benar akan hidup oleh iman. Anda mulai bertindak, Anda mulai untuk belajar, kemudian sepakat, kemudian perkatakan, kemudian jalankan firman. Dan apa yang terjadi? Anda mulai mengalami identitas yang sejati itu mengangkat Anda ke dalam hidup yang ditransformasikan. Amin. Praise God. Saya mau berdoa untuk Anda. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih untuk momen ini di mana ada pewahyuan yang begitu luar biasa. Ada momen di mana kami tercelik. Ada momen di mana tiba-tiba kami sadar bahwa kami sesungguhnya sudah dibeli, sudah ditebus, sudah dibenarkan, sudah menjadi anak Allah. Dan sekarang berhak sebagai pewaris, sebagai duta untuk berjalan di dalam firman kebenaran, hidup berkemenangan dan menjadi berkat bagi dunia ini. Masuk dalam panggilan-Mu yang besar untuk kehidupan kami masing-masing. Kiranya Tuhan, firman ini terus berkumandang dalam batin hati kami di hari-hari yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise God. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya saudara dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, sukacita, mujizat, kesembuhan, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai saudara mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.